pernahkah kita berpikir bahwa kaki itu perlu penyucian, tangan perlu penyucian? Maka dalam Trikayu Parisuddha, apa tadi Trikayu Parisuddha? Berpikir, berbuat, berkata yang baik. Nah, itu tujuannya. Berpikir, maka kita harus cucikan pikiran kita. Pikiran kita menyadari bahwa pikiran kamu kotor, yuk ke pura. Ini jalan aja meskipun dalam proses ke puranya, Pak, kunci mobil di mana, Pak? Ma, kunci motor di mana? Ya kan, belum mamanya, belum pakai bedak, belum pakai ini. Baru turun dari mobil, pintunya lupa. Ada hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya, karena saya dilarang berbicara tanpa aktual pengalaman oleh buku. Jangan sampai mangku berbohong katanya. Itu sebenarnya dan bikin gregetan, tapi ya jalan-jalan aja gitu loh. Anak-anak kita juga, wah belum makan, jalan-jalan aja dia. Siapa yang menuntun? Itu energi kita, gimana buana alit kita terhubung dengan Tuhan, rindu akan Tuhan. Jadi di behind the pikiran, di balik dari pikiran kita ada yang namanya cinta kasih kepada Tuhan. Kita perlu pegangan. Gitu. Badan kita menyatakan bahwa kita perlu pegangan. Secara spiritual, sadar nggak sadar, kita ke pura itu sudah menyucikan semua nih. Semua badan, semua gerak, semua pikiran, semua ucapan. Gitu. Nanti Astungkara kalau sudah jadi kuri agungnya, makanya kalau ke pura kita pasti pintunya kecil satu kan? Itu tandanya bahwa yang boleh masuk hanya satu orang. Meskipun anak itu nggak bisa berdua begini, pasti satu. Karena apa? Karena engkau memasuki alam Tuhan, maka yang bertanggung jawab karmamu adalah dirimu sendiri, tidak suami, tidak anak atau orang lain. Ketika kita masuk ke pura utama Mandala, berarti kita harus mempersiapkan yang namanya spiritual hati. Yang masuk pura, bu cinyain ke barat gati, baiknya. Wah ini, dan bapak nih, Pak Mangicu aja lari sekali nggak depan deh. Bahasa Indonesia, Pak Mangicu kok lari sekali jualan, gitu. Buku sip, nggak boleh. Maka kalau di pura yang ada 3 tahap, tahap pertama, kalau kita buahnya yang di luar kan, ada tempat parkir, toilet, boleh masih di situ jualan, boleh masih istilahnya ya berbicara yang di luar inilah gitu. Ibu-ibu tahu lah itu. Gitu boleh gitu. Tapi sudah masuk ke Jawa Tengah di Ganesha itu kita kan metite mesentang gitu. Kita metite masuk aja, metite sucikan pikiranmu. Mesentang kita pakai amat, ikat pikiranmu. Gitu loh. Ikat pikiranmu itu sebagai lambang kita. Nah begitu sudah dari Dewa Ganesha kita masuk ke utama Mandala, kan pintunya kecil satu orang. Pertanggungjawabkan karmamu sendiri. Kalau engkau membawa pikiran yang tidak baik ke pura, seperti Bhagavad Gita menyatakan, apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Kan? Di dalam motivator disebutkan, kalau engkau ingin kaya berpikirlah menjadi kaya. Kalau engkau jadi orang baik berpikirlah menjadi baik. Kalau engkau berpikir sukses adalah, itu dasar apa? Bhagavad Gita. Jadi motivator, motivasi apapun jangan nyari keluar, cari di Bhagavad Gita. Gitu loh. Nah, di dalam saya jontek dulu. Bhagavad Gita 12 loka 3 disebutkan bahwa dia yang tidak membenci segala makhluk bersahabat dan dengan cinta kasih bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dengan suka dan duka, sama dalam suka dan duka, memberi maaf, maka itulah cinta kasih yang sebenarnya. Kalau
kita ngomong cinta kasih, ya, ingat nggak waktu pacaran? Oh iya, sudah sepuh-sepuh di sini, pertama di poin kedua itu, dua terus. Jadi begitu besar cinta kasih itu sampai bilang bahwa ya memang cinta itu buta. Dan begitu juga besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu buta lihat kita. Kenapa? Meskipun kita nyubit anak kita banyak masih makan, kita dapat makanan semua enak. Gitu. Jadi mari sama-sama kita mana cinta kasih dalam tubuh kita dengan tidak saling membenci, itu membersihkan karma. Sadari dengan istri mencintai suami, suami mencintai istri. Gitu. Meskipun yang di luar lebih, tapi tetap pikiran itu harus dikendalikan. Kita nggak bisa bohong karena apa? Masih jujurlah dalam diri terus bilang itu dalam diri kita. Tapi kita punya trikaya parisuda yang diajar sejak SMA, kendalikan pikirannya. Gitu. Terus terang aja di jalan kita nyetir nih kayak kemarin ada sales Oppo sana itu. Haji ngeliatnya, ampun ada tuh, bertarik di jalan itu jaga. Tapi kan kita kan nggak berpikir ke sana. Yang sing lihat nabrak, jadinya kan begitu. Alasan kita Pak ya, laki-laki. Tapi begitulah kita. Jadi mari kita kendalikan seperti pikiran itu. Gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di luar, yakinkan bahwa apa yang terbaik itu ada di dalam diri kita. Gitu. Jangan kita mencari keluar sebelum kita meyakini diri kita. Begitu juga agama. Ajari anak-anak bahwa sebelum engkau keluar, kamu harus pelajari bab A sampai bab Z begawat kita, Yoda. Setelah kamu memahami, setelah kamu bilang kamu nggak suka, baru kamu boleh keluar. Ketika kamu keluar tapi belum memahami segalanya, jangan kamu keluar. Karena apa yang ada di luar pasti ada di kita, kan begitu ceritanya. Apa yang ada di kita belum tentu ada di luar. Yakinkan itu kepada anak. Tentunya orang tua juga harus mengasah dirinya tentang ajaran-ajaran suci. Senang kepura. Oke, kita kembali ke awal tadi bahwa sadar nggak kita ibu-ibu, bapak-bapaknya kepura, nyetir semuanya. Pernahkah berpikir di jalan sambil nyetir? Kemudian saya kepura gitu, ngapain saya kepura? Nah, Tuhan ada di dalam diri kan, Weda menyatakan gitu kan? Brahman, Atman, Aikyam. Kita itu adalah ada Tuhan di sini. Ngapain nyari kepura? Di rumah aja duduk meditasi, ada sembahyang di rumah. Ngapain capek-capek kepura? Tapi tidak dipungkiri tangan, kaki itu ingin bersosialisasi rohani. Kita salaman ke pura, gitu. Om Swastiastu, saling mendoa. Om Swastiastu sudah saling mendoakan. Nah kalau kita sendiri di rumah siapa mau ngomong Om Swastiastu? Kalau pura Om Swastiastu Pak Mangico, Om Swastiastu Pak Mangku. Saya mendoakan Pak Mangico selalu sejahtera. Pak Mangico mendoakan Pak Mangku selalu sejahtera ya sehat. Ada doa. Gitu. Salaman ada vibrasi itu karena orang ke pura pasti vibrasinya adalah kesucian. Nggak mungkin ke pura ngutang ke Pak Mangico kan begitu. Tapi ada kerpean tulisan itu, wow, nggak bisa itu. Jadi sama-sama kita ajarkan. Mungkin sederhana ya nak kita ke pura. Apapun anak-anak pasti akan banyak sekali alasannya. Orang tua nggak boleh kalah. Harus ajarkan ya, yuk pentingnya ke pura apa demi masa depan dia dan orang tua. Jangan sampai orang tuanya ke pura, anaknya di rumah main game.
tidak melakukan aktivitas sebenarnya itu ya, apapun pokoknya ada aja alasannya yang tidak masuk, kita tolerir karena kasihan atau ini. Tapi nanti ketika dia dewasa setelah menjadi mencari jodoh, maka dia akan mengabaikan yang namanya dharma. Yang sampai kita saat itu baru kita menyesal. Seperti itu. Kenapa? Karena cinta kasih kita yang sebenarnya itu nggak nyambung. Sehingga anak pun mengabaikan cinta kasih itu. Karena apa? Ketika cinta kasih yang sebenarnya adalah memberikan yang terbaik bagi dia. Memberikan tabungan karma baik bagi dia. Makanya di dalam Manawadharma Sastra ketika anak-anak umur masih bayi sampai 5 tahun, 6 tahun ya sebelum masuk SD, jadikan dia seorang raja. Apa maunya kasih? Gitu loh. Karena saat anak itu hanya berpikir apapun yang saya minta harus dikasih. Karena apa? Kalau kita membantah itu nanti dia akan terframe pikirannya. Saya dizalimi sama orang. Itu kan terframe. Itu psikologi menyatakan itu. Dan Weda menyatakan itu. Nah begitu anak SD masuk SMP, jadikan dia pembantu. Maksudnya apa? Ajarin dia cuci piring habis makan. Tadi cuci piring nggak habis makan? Belajar. Ajar nyapu. Kenapa? Kadang nyapunya pokoknya dia pegang sampai set gitu. Tujuannya apa? Biar dia merasa bertanggung jawab. Ketika dia SMA dan kuliah, jadikan dia teman. Di sini bahayanya kita. Ketika menganggap anak itu masih kecil, maka dia akan mencari pelampiasannya keluar. Di sini anak-anak itu tidak terkendali. Tapi ketika anak umur SMA, kuliah, jadikan dia teman, maka dia tidak akan mencari teman di luar untuk keluh kesahnya. Pasti dia akan mencari ke orang tua karena nyaman sama ibunya. Termasuk Wija, dia lebih nyaman sama Bu Mangku, cerita. Saya begini. Gitu. Ketika dia merasa masalah atau apa, dia kan cerita. Kita lebih bisa mengendalikan anak-anak itu ketimbang anak seumur itu kita marahin setiap hari, maka dia akan cari pelarian. Justru ini yang tidak terkali. Apa yang dilakukan di luar tidak akan kita ketahui. Akhirnya apa? Cinta kasih itu tidak bisa jalan. Nah ketika ini berjalan, begitu dia sudah menjadi orang sudah menikah, jadikan dia orang tua. Kitalah yang menjadi anak-anak. Sekarang kebalik, gitu. Orang tua kita menjadi anak-anak. Gitu. Maksudnya kebalik, sekarang orang tua kita selalu menganggap kita anak-anak aja. Sama kayak saya pulang ke Lombok, tetap aja anak-anak. Mari kita sadari itu. Kenapa? Karena memang generasi sekarang itu ketika dia berbeda. Zaman dulu kita nggak ada HP, sekarang ada HP. Jadikan mereka orang tua dengan membekali mereka dari dasar. Jika beberapa pengalaman yang saya dapat dari penyuluh, dari keluarga saya, salah kita mendidik anak-anak kita, salah kita memberikan kasih sayang, maka nanti kita yang akan merasakannya. Efeknya itu. Itu ini hanya perenungan saja, perenungan yang sederhana. Mari kita ajarkan diri kita menghargai alam semesta. Alam semesta termasuk diri kita. Rajin kepura, ya, bukan berarti Tuhan itu ada dalam diri kita, enggak. Kita perlu namanya saling memberi doa, saling bersosialisasi, gitu, saling menghargai, saling memberikan semangat. Hari ini full kita mendengarkan Kidung Jawa, luar biasa sekali. Bagaimana kita menghargai itu punya Hindu loh. Ada pernak-pernik spiritual yang harus kita terima, kita sadari. Seperti itu. Semoga bahasa yang sederhana ini yang ngalur ngidul memberikan
memberikan kita inspirasi. Jadi Pak Mangku mengajak kita berpikir bahwa yuk hal-hal sederhana mari kita pikirkan dengan baik, karena ini demi kita, anak-anak kita, dan demi masa depan Hindu. Seperti itu ya. Kita tutup dengan Brahma Santi. Om